Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sebelumnya saya Eka Pancasila-Wati, calon guru penggerak angka 5 dari Kabupaten Kendal. Yang kebetulan saya juga bekerja di SD Negeri 2 Ngampir Kulon ini ya Pak. Saya ingin mengajak Bapak untuk berbincang selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Ngampir Kulon ini tentang bagaimana cara pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak terapkan di sekolah ini. Untuk keputusan di sekolah kita ini memang kita bersama dengan Bapak Ibu guru agar hasil keputusan itu bisa diterima oleh semua keluarga atau semua yang ada di sini, terutama Bapak Ibu guru semua. Jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Berarti selama ini ketika Bapak memutuskan suatu hasil keputusan itu tidak tergesa-gesa ya Pak ya? Tetapi tetap kita berbagai ketimbangan apa masukan kita beri atau kita minta dari teman-teman. Pernah juga tidak untuk mendukung hasil keputusan ini, mungkin diadakan dulu cross check ke tempat memang lingkungan dari siswa itu, mungkin dari orang tuanya, dari keadaan ekonominya gitu. Memang untuk mengambil keputusan seperti itu kita harus sampai cek dan cek ke lapangan. Kita harus langsung diputuskan, dia harus ada istilah itu dicek faktanya di. Lalu kalau selama ini kan Bapak tetap membutuhkan dukungan atau masukan dari Bapak Ibu guru, lalu dari komite juga nih Pak ya, agar apa yang diputuskan itu misalnya itu tidak salah dalam pengambilan keputusannya. Nah, adakah faktor-faktor yang istilahnya mendukung Bapak juga dalam pengambilan keputusan untuk menambah pengetahuannya Bapak supaya apapun yang diputuskan itu benar gitu Pak? Oh ya, memang hasil keputusan itu kan kita menerima berbagai masukan dari terutama yang setiap hari kita ketemu, yaitu beberapa guru yang ada di sini, juga kita ketemu dengan Bapak atau Ibu pengurus komite yang ada di SD, juga dari wali murid tak kalah penting keputusan itu
titik persoalannya di situ. Jadi di situ kebenaran pasti akan muncul dan ketegasan itu diperlukan selaku seorang pemimpin karena ini kepala sekolah tegas tugas. Berarti kalau saya tangkap tadi dalam memutuskan sebuah keputusan itu tidak bisa sendiri ya, Ya, Pak, tidak ya, bisa tapi sendiri, harus tetap berkolaborasi dengan guru, mungkin komite dengan juga, ya teman sejawat atau katakanlah komite dan wali murid. Lalu bagaimana usaha Bapak ketika kepemimpinan Bapak dalam keputusan itu bisa juga ditiru oleh anak Bapak di SD ini gitu? Ya sebagai katakanlah kepala sekolah kan figur yang disampelkan itu. Maka dari itu dari pemecahan masalah yang melibatkan kolaborasi dengan rekan kepala sekolah guru dalam bermusyawarah sehingga sampel itu secara tidak langsung akan ditiru. Karena sifatnya ini benar, tidak persoalan tidak bisa diselesaikan dengan prinsip-prinsip macam itu dan suatu keputusan tidak menimbulkan suatu permasalahan baru. Secara tidak langsung beliau mereka akan mencontoh karena sekarang kan sama kalau guru itu dicontoh oleh pimpinan dicontoh oleh kan begitu. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya begitu juga, ya. iya. Ternyata kepala sekolah adalah figur contoh untuk gurunya dan Bapak Ibu guru adalah figur contoh untuk orang murid di sini. Nah, Iya, jadi saya berjenjang ya. Pertanyaan berikutnya sudah terjawab. Nah, lalu Bapak dalam pengambilan keputusan kan kita ada langkah-langkah pasti ya Pak ya. Ada langkah-langkah yang ditempuh, mungkin mulai dari yang harus mengidentifikasi dulu, nilai kebenarannya, lalu siapa yang terkait dan lain-lainnya. Bagaimana Bapak dalam keputusan itu apakah juga mengalami langkah-langkah itu atau hanya saya berdasarkan ini saja? Selaku kepala sekolah bersikap bijak. Artinya suatu problem itu jangan langsung diambil suatu keputusan. Makanya disampaikan dengan bisa melalui analisa pengamatan kan begitu. Setelah mengadakan pengamatan mencari dari sumber lain sehingga kita analisa, setelah dianalisa kita akan bisa menentukan suatu proses. Gitu. Lalu apakah uji-uji sudah dilakukan Pak? Contohnya kita bagaimana cara kita menanggapi jika ada yang uji publikasi Pak, mempublikasikan masalah apa yang ada di sekolah begitu sampai keluar. Bagaimana cara Bapak menanggapi itu? Itu kan juga terkait dengan masalah medsos biasanya. Iya. Medsos itu kadang-kadang orang katakanlah kalau satu problem di sekolah yang mengupload itu justru dari pihak luar, itu kita juga harus tergesa-gesa sama. Maka sekolah harus disertai dengan data yang lengkap. Setelah data lengkap, problem yang ada di luar tidak seimbang atau tidak berdasarkan data yang ada di sekolah. Kalau tidak seimbang